Inilah jalur yang disebut jalan pintas ke wilayah berpenghuni puluhan ribu orang. Ini kan hutan semua. Nah, seperti itulah, sebelah sana itu kan hutan masih. Berarti jalanan kita tadi jalanan illegal logging. Wilayah yang jauh tertinggal di batas Indonesia. Sudah 68 tahun masih seperti Ibu lihat ini. Tapi begitu dekat dengan kesejahteraan di negara tetangga. Memang Bapak juga suka main ke Malaysia? Saya suka sering. Mereka bisa berpindah, wah udah bosan kami di sana kok begini, kami kok begini. Padahal kita ini kayak keterbatasan fisik bukanlah sebuah batas. Ketika tekad sudah bulat, walaupun keterbatasan, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. tak ada manusia yang berbeda. Mereka semua sama, nasionalisme itu harus dirasakan oleh semua orang. Halo, kita berjumpa lagi dalam 360 hari ini. Lori Singer baru-baru ini mengunjungi sebuah wilayah di Kalimantan Barat untuk sebuah kepentingan. Menyusuri jajaran patok perbatasan penanda kedaulatan wilayah negara Indonesia. Tapi perjalanan menyusuri benda kecil ini justru membawa Lori pada kenyataan yang memprihatinkan. Sebuah kondisi yang membuat banyak orang di wilayah perbatasan meninggalkan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Dan pemirsa, inilah penelusuran Lori Singer paruh pertama. Perjalanan saya dimulai dari kota ini, Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Itu pesawat. Ke Kabupaten Sintang. Dari tempat ini, saya melanjutkan perjalanan melalui jalan darat, ditemani Deputi Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Susatyo. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Ketungau ya. Jarak dari Sintang ke sana itu ada berapa kilometer? Jadi kalau kita dari Sintang ke titik itu sekitar 228 kilo. Kita capai dengan jalan darat seperti ini ya. Jalannya seperti inilah, sebagian ada aspal, sebagian lagi malah pernah sudah rusak. Inilah jalur yang disebut jalan pintas baru. Jalan pintas yang memakan waktu 10 jam. Padahal jarak yang kami tempuh sejauh jarak Jakarta Cirebon, yang rata-rata ditempuh sekitar 5 jam saja. Dan inilah yang terjadi hampir sepanjang perjalanan. Di jalur yang diharapkan menjadi jalur strategis nasional karena menghubungkan Indonesia dengan Malaysia. Demi mencapai perbatasan, kami melewati puluhan jembatan rusak, jalanan berlubang, dan terjebak di kubangan lumpur berkali-kali. Pelaksana tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman, mengakui jalur ini diterlantarkan selama 13 tahun. Untuk di kawasan perbatasan memang pada umumnya kondisi ruas jalan kita memang seperti ini. Ini sebagai akibat daripada persoalan status jalan. Kenapa status jalan? Statusnya belum jelas sekarang ini, saat ini. Dengan demikian maka penanganannya agak kesulitan kita. Jalan provinsi dulunya.
Namun pada saat penyerahan kewenangan ke kabupaten tidak dilampiri dengan dokumen lampirannya, sehingga ini belum ditetapkan menjadi status ruas jalan kabupaten. Setiap tahun, Pemkab Sintang menganggarkan 2 miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang saya lalui. Tapi jalanan ini tetap tanah merah tanpa aspal. Karena siapa yang harus menangani? Ini paling-paling kita pelihara secara fungsional. Ini kondisinya. Fungsional ini seperti ini semuanya dilakukan oleh swadaya masyarakat pengguna jalan ini. Bapak sebagai pihak PU daerah pernah nggak mengajukan ini ke PU pusat? Oh, pernah itu, dan berulang kali kita ajukan untuk bagaimana cara penanganannya. Kurang lebih jawabannya apa? Lisan atau tulisan? Belum ada jawaban yang jelas dalam hal penanganannya. Kondisi inilah yang harus dilalui para pemantau patok perbatasan di Kalimantan. Sebenarnya untuk daerah Kalimantan Barat sendiri ada berapa banyak patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia? Informasi yang terakhir itu ada sekitar 20.100 sekian. Sebenarnya awal pemasangan batas antara Indonesia dan Malaysia, mengapa menggunakan patok? Sebenarnya dari sejarah dulu itu kan antara Belanda dan Inggris memang sudah ditetapkan bahwa batas Indonesia dan Malaysia di Kalimantan itu sudah ditetapkan oleh mereka, para kolonial, dan menggunakan watershed. Watershed adalah daerah aliran sungai di punggung bukit yang disepakati Belanda dan Inggris tahun 1891 sebagai pemisah Indonesia dan Malaysia. Batas ini membentang sepanjang lebih dari 2.000 km, mulai dari Tanjung Datu di pojok barat Kalimantan hingga ke Pulau Sebatik dekat Laut Sulawesi. Setelah merdeka, perjanjian batas negara kembali dipertegas tahun 1975 dengan sejumlah patok. Patok-patok inilah yang harus terus dipantau untuk memelihara batas kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Dia mempunyai lengkap gitu ya. Sedangkan kita ya ada kadang-kadang baru separuh datanya, kadang-kadang malah mungkin seperempatnya atau 25% atau bahkan mungkin semakin yang betul-betul kita belum ada datanya. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak perundingan dengan Malaysia dengan cara seperti itu? Ini sejak 2001. Tidak ada istirahat yang bisa cukup nyenyak sepanjang perjalanan dari Sintang menuju ke wilayah Desa Senaning yang kami tuju pada saat ini, yaitu di sekitar daerah Kecamatan Ketungau Hulu. Ini jaraknya adalah sekitar 339 km dari Sintang. Dan sampai saat ini kami belum sampai karena memang kondisi jalan yang cukup parah dan goncangan ini terjadi di sepanjang jalan. Dan diperkirakan kami membutuhkan waktu sekitar 10 jam jika ingin sampai ke Desa Senaning. Jadi kurang lebih masih membutuhkan waktu 6 jam lagi. Dan bisa dilihat bahwa pemandangan di sepanjang jalan hanya ada beberapa rumah penduduk dan sisanya hutan. Jadi ini yang akan menemani kami sepanjang perjalanan menuju ke Senaning. Setelah 10 jam lamanya, kami akhirnya tiba di ibu kota Kecamatan Ketungau Hulu, Senaning. Dengan sebuah penyambutan yang tak saya duga. Tapi patok-patok perbatasan itu tak berada di sini. Kami masih harus melalui perjalanan darat selama 3 jam. Kembali melalui jalanan tanah yang buruk. Hingga mencapai sebuah sungai yang warna airnya seperti teh. Dari sini, kami menyeberang menggunakan perahu. Dan berjalan kaki mendaki bukit.
Setelah 2,5 jam lamanya, akhirnya patok-patok itu terlihat. North East. Kita sekarang di H. Patok-patok ini sudah terpancang selama puluhan tahun. Indonesia, Malaysia. Sebagian wujudnya telah rusak, tak sebanding dengan fungsinya sebagai penanda batas kedaulatan negara. Tapi bukan kondisi patok ini yang membuat saya prihatin. Ini dulu hutan. Ini di logging nih, illegal logging, mereka dari masuk sana, masuk sini sebelah. Ini ada rumah di situ, masuk situ. Itu udah tahun 80-an kita pasang tugu batas di situ. Itu sudah dibikin jalan. Yang tadi dijalani itu tadinya dia punggungan, bukan seperti itu. Itu sudah didoser, dosernya masuk sana. Oke, berarti mereka yang buat jalan yang tadi kita lalui. Iya, kalau dari kita kan nggak ada jalan. Penjelasan Direktur Topografi TNI Angkatan Darat, Brigjen Dedi Hadria, menggambarkan kondisi hutan yang saya temui sepanjang perjalanan. Berarti jalanan kita tadi jalanan illegal logging? Yang ini nih. Ini. Ya, kalau sampai di warung. Jadi dulu ini kan hutan semua. Nah seperti itulah, sebelah sana tuh kan hutan masih. Nah mereka udah buka duluan sini. Nanti bisa dilihat dekat rumah tuh ada jalan yang masuk ke sana, bekas doser. Mereka yang dimaksud ini adalah para pembalak liar yang diduga asal negara tetangga. Sampai sekarang masih nggak, Pak? Ya sekarang udah habis. Sekarang udah habis, apalagi yang mau diambil gitu ya? Ya udah ada. Hanya pohon-pohon dengan lingkar batang kecil yang tersisa. Para penebang liar telah membabat jutaan meter kubik alias merugikan negara ribuan triliun rupiah dengan pohon meranti dan mengkirai yang menjadi komoditas hutan di Kalimantan Barat. Bisa, ini perbatasan. Ini turun sedikit. Ini lewat jalan itu, putih-putih itu, perkebunan keluar. Itu sedikit, nanti ke jalan sana tuh. Jalan raya yang itu? Nah itu terus ke sana terus, itu ke Serian. Kalau ke kiri nanti ke Entikok, ke kanan ke Kucing. Oh, Kucing di sebelah sana berarti sebelah ya? Jadi dari perbatasan sampai Kucing pun sudah oke jalannya? Ya, di sini di Serian dia. Tapi nanti setelah itu belok sana itu, dia menjauh dari perbatasan. Yang dekat tuh, yang paling dekat sepanjang Kalimantan. Yang di sini ini hanya 2-3 kilo ke sini. Dari atas bukit, saya melihat kondisi perbatasan Malaysia yang jalanannya terlihat mulus beraspal. Jadi bisa dibilang kalau untuk masalah listrik, masalah transportasi, masalah sinyal juga Malaysia nggak bermasalah untuk perbatasan. Karena memang seperti ini, lihat itu kan itunya tower untuk telkomnya mereka itu. Jadi dia kalau sini kita pakai, kita buka itu Selkom, Digi ada di sini semua muncul. Kita udah nggak ada. Kalau coba aja buka, coba di situ. Nanti udah kalau nggak Digi dia Selkom. Kita coba ya. Apa yang ketangkep di sini? Yang kayak CP yang Maxis, ya sudah. Ini dapatnya Maxis. Oke. Ini baru soal sinyal. Naik dia setelah dia keluar. Bupati Sintang, Milton Crosby, menjelaskan lebih rinci perbedaan perbatasan kedua negara. Kalau di Malaysia itu, pertama mereka ngelola perbatasan, mereka betul-betul melihat dari aspek keamanan. Saya kasih contoh, jalan dari Kucing sampai ke Sibu, Miri, itu dia membuat itu seperti jalan tol yang pada satu ketika ada perang terjadi, itu akan dia tutup. Sekira 3 km, pesawat-pesawat tempur dia dalam hitungan menit dia sudah singgah di sana. Ya, kemudian di daerah perbatasan yang berbatasan kita sebagian mereka tanam kelapa sawit, sehingga kelapa sawit itu di kebun-kebun mereka itu mereka sudah siap apabila terjadi perang frontal, mereka sudah siap dengan tank merek Abram untuk langsung sana dalam hitungan jam dia sudah siap. Kalau dari pihak Malaysia sendiri membutuhkan waktu berapa lama sih kira-kira dari kota untuk sampai ke patok perbatasan mereka? Katakanlah lebih gampang atau lebih cepat kalau itu diakses dari Malaysia. Sangat banyak yang itu ya karena mereka itu sudah bangun itulah gitu. Nah yang di kita ini makanya membangun yang di perbatasan yang dekat dengan titik-titik tadi itu kita masih katakanlah bisa dibilang kita ini masih ketinggalan. Nah, maka Paral Nasional mengejar border di sini. Berbagai kondisi inilah yang dihadapi Susatyo dan sejumlah orang lainnya yang ditugaskan memantau patok-patok perbatasan sejak tahun 2001. Setelah 12 tahun berlalu,
tugas mereka ternyata belum juga berakhir. Dari 2001 sampai sekarang itu baru sekitar 500 km. Jadi baru sekitar 25,16% lah. Setiap tahun itu hanya mampu sekitar 15 km, bahkan sering berkurang gitu. Jadi kalau sekarang yang ada sekarang ini masih berjalan seperti ini, kapan akan selesai? Memang medannya sulit sekali. Nah, kalau misalnya memang kondisinya selalu seperti ini kan kurang lebih masih 39 sampai 40 tahun lagi kita bisa menyelesaikan 2000-an itu kan, Pak. Lori Singer akan kembali dengan hasil penelusurannya. Melihat negara ini memperlakukan wilayah perbatasannya. Dari mana, Bapak? Dari Malaysia.